Angkatan 2 di LPTK Unsri 2020. Pada hari ini, tanggal 23 November 2020, saya akan melakukan perekaman untuk uji kinerja saya. Adapun nomor UKG saya 2015 02 98 7238. Nah, itu adalah perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ibu. Sudah sarapan kah? Sudah. Alhamdulillah ya. Ya, semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Ya, Bu. Siap. Ya. Masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai ya. Oke, untuk hari ini Ibu lihat absensinya ya. Masih ada beberapa orang yang belum masuk link ya Zoom yang telah Ibu berikan karena terkendala sinyal. Karena kita ini masih dalam pandemi COVID-19, jadi pembelajarannya tidak meski ya harus full. Kita kan jumlahnya ada kurang lebih 27 ya, 27 siswa. Jadi angkat tangannya, coba. Nah, lepas penanya dulu. Ya, kita mulai ya. Kalau Ibu bilang tepuk, berarti tepuk. Kalau Ibu tidak bilang tepuk, berarti tidak tepuk ya. Jelas? Ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Nah, berarti belum konsentrasi dalam pembelajaran kita pada hari ini ya. Coba Ibu ulangi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Oke, berarti sudah siap ya belajar pada hari ini ya. Jadi pikirannya harus tenang ya. Oke, kita mulai saja anak-anak ya. Sebelum Ibu mulai pelajaran kita pada hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu siapa? Ayo. Pengertian dari norma, macam-macam norma. Nah, norma itu adalah aturan yang mengatur perilaku dalam kehidupan manusia. Nah, macam-macamnya. Norma itu ada 4. Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma agama satunya. Ya, itu ya. Jadi jangan dilupakan begitu saja ya. Ya, Bu. Jangan dilupakan begitu saja ya. Tetap harus kalian ingat ya. Oke, bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan ya. Indikator pencapaian kompetensinya ya 3.2.1 menguraikan penyebab terjadinya perilaku yang melanggar norma dalam kehidupan sehari-hari.
3.2.2 mengklasifikasikan perilaku sesuai norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga ya, 3.2.3 menganalisis perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah indikator pencapaian yang harus kita capai ya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun tujuannya ya. Nah, tujuan pembelajarannya ya, setelah kalian ya selesai belajar mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari, kalian diharapkan dapat menguraikan faktor penyebab perilaku melanggar norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang keduanya, ya, kalian dapat mengklasifikasikan di sini mencontohkan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, kalian dapat menganalisis perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, itu adalah tujuannya. Nah, sekarang Ibu akan ya, Ibu akan bagikan evaluasinya, tes evaluasi awal itu sebanyak 2 soal ya. Bu, bagikan di WA grupnya ya. Oke, bagikan ya. Oke, coba lihat ya, itu sudah Ibu bagikan. Sudah masuk belum? Evaluasinya? Kerjakan sekarang. Kalau sudah, kalian kirim ke WA Ibu. Jelas? Oke, kalau tidak, silakan dijawab ya. Ibu tunggu 5 menit. Kelihatan inti ya, bukan yang lain. Oke, masih tetap semangat anak-anakku? Masih, Bu. Masih ya. Oke, kalau yang berada di luar gunakan maskernya ya, dan jaga jaraknya ya. Oke, kita masuk ke giring videonya. Kalian saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini ketemu lagi sama Ibu pada mata pelajaran PPKN tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Semester 1 kelas 7. Sebelum masuk materi pada pagi hari ini, coba kalian perhatikan gambar di samping. Apa pendapat kalian? Nah, benar. Ini adalah mengenai materi yang akan kita pelajari. Contohnya itu adalah perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam diri seseorang. Sifat di dalam diri sendiri kurangnya kesadaran dalam melaksanakan ajaran yang berlaku. Faktor yang kedua itu adalah faktor lingkungan, di mana baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap masuk ke materi
bekerja, rajin beribadah, rutin bersedekah. Perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari adalah kita lihat dari norma kesopanan. Sikapnya atau perilakunya itu adalah yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya. Atau bersaliman apabila bertemu guru atau orang yang lebih tua. Ya anak-anak, perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari kita lihat dari norma kesusilaan. Yang pertama, perilakunya tidak boleh menyakiti orang lain, baik melalui perbuatan maupun dari perkataan. Perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari, norma hukum. Adapun perilakunya, yang pertama, berlaku adil kepada siapa saja. Artinya tidak pandang kasih ya, tidak pandang bulu. Yang kedua, tidak memihak atau membeda-bedakan siapa saja. Yang ketiga, hukum tidak berbuat curang seperti korupsi misalnya ya. Selanjutnya, membayar pajak tepat waktu, dan yang terakhir menaati peraturan yang berlaku. Itu adalah mengenai kenapa atau mengapa perilaku itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, karena pedoman dalam kita bertingkah laku. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat agar aman, damai, tentram, dan sentosa. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial bisa mengendalikan diri kita, apalagi saat marah, kecewa. Nah, sekarang siapa yang ingin bertanya? Jelaskan videonya tadi, ada gambarnya dan ada suaranya kan anak-anak? Iya, Bu. Ada, Bu. Iya. Jelas, Bu. Oke. Jadi video tadi itu menceritakan tentang apa anak-anak? Tentang pentingnya perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pentingnya perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang ingin bertanya tentang apa yang ada di dalam video tadi? Yo, siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Yo, siapa? Pak Iza. Iya, coba Faiza. Yang lain ya, tolong dengarkan pertanyaan dari teman kalian Faiza ya. Nah, selama proses pembelajaran Ibu ingatkan ya, selama proses pembelajaran Ibu akan menilai sikap kalian. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas Ibu persilakan kepada Nak Faiza. Apa pertanyaannya? Mengapa kita diharuskan berperilaku sesuai dengan norma? Nah, bagus sekali ya pertanyaannya. Mengapa kita diharuskan berperilaku sesuai dengan norma? Ayo, sebelum Ibu jawab, siapa yang bisa menjawab? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Ada yang bisa jawab, anak-anak? Ada yang bisa jawab? Mengapa sih kita harus berperilaku sesuai dengan norma? Yo, siapa yang bisa jawab? Sebelum Ibu jawab. Ada yang bisa jawab? Pertanyaan dari Faizah, mengapa kita harus berperilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab?
Suci mau jawab? Yang akan dijawab oleh Nak Apri ya. Coba silahkan Nak Apri. Nilai dan norma tersebut mengatur masyarakat agar mengetahui arti manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan saling menjaga kerukunan dan menjadi perdamaian antar masyarakat. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Nah, sudah bisa diterima Nak Faizah? Kenapa kita harus bersikap sesuai dengan norma dalam kehidupan? Ya, karena norma itu ya mengatur pergaulan hidup kita, ya, baik di dalam masyarakat maupun ya lingkungan keluarga dan sekolah. Manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Nah, maka dari itu kita harus ya berperilaku yang sesuai, ya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oke, Nak Faiza, apakah bisa diterima jawabannya? Bisa, Bu. Oke, yang lain jelas? Jelas. Oke. Jelas, Bu. Jelas? Ya, siapa lagi yang ingin bertanya tentang video Saya, yang Bu. telah kalian saksikan? Oke, coba Nak Suci ya. Ya, silakan Nak Suci. Tadi kan di dalam video itu ada contoh dalam norma hukum berlaku adil. Bagaimana contoh sikap berlaku adil terhadap sesama? Oh iya, ya bagus sekali ya pertanyaannya. Pertanyaannya ya tadi kan Bu ada norma, contoh norma hukum ya. Kan norma hukum ya, norma kesusilaan mungkin ya, Nak Suci ya. Nah, berlaku adil. Nah, berlaku adil itu yang bagaimana? Maksud dari pertanyaan Nak Suci. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Sebelum Ibu jelaskan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian? Ya, berlaku adil itu yang bagaimana? Nah, itu inti dari pertanyaan teman kalian. Ada yang bisa jawab, Nak? Oke, kalau nggak ada yang mau jawab, ini ya Ibu beri ini ya contoh soal lagi. Nah, ya Ibu pengen ada yang menjawabnya soal dari Ibu ya. Misalnya ya, ini masih menyambung dari pertanyaan teman kalian ya, Nak Suci. Nah, misalkan ya, Ibu mempunyai 3 orang anak di sini ya. Ya, yang satunya SD, SMP, SMA ya. Tiap hari uang jajannya Ibu kasih sama ya. Uang jajannya Ibu kasih sama. Mau SD, mau SMP, mau SMA Ibu kasih sama ya. Untuk uang jajannya setiap harinya kalau dia sekolah ya. Nah, sebanyak 5.000. Nah, pertanyaan Ibu, apakah yang Ibu lakukan itu adil atau tidak? Adil. 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 Tidak. Adil itu. Coba jelaskan yang adil. Kenapa Ibu? Kok adil Bu? Ini jawabannya Bu. Tidak adil Bu. Kayak yang adil dulu. Siapa tadi yang jawab adil? Adil. Alasannya Anggi. Anak ibu kan ada 3, yaitu SD, SMP, dan SMA. Uang jajannya ibu kasih 5.000 setiap hari. Menurut saya itu tidak adil. Dikarenakan yang SMA itu kan pulangnya jam 4 sore atau setengah 4. Dan yang SMP itu pulangnya sekitaran jam 2. Dan SD itu biasanya pulangnya jam 10. Harusnya yang SMA itu diberi uang jajannya agak lebih, Bu. Karena pulangnya agak lama dan jaraknya juga agak jauh.
Dan yang SMP itu juga diberinya agak lebih sedikit, Bu, dikarenakan juga pulangnya agak lambat. Tetapi kalau yang SD itu kalau dikasih 5.000 sudah kebanyakan, Bu. Soalnya kan pulangnya sekitaran jam 10 atau jam 11. Itu menurut saya, Bu. Nah, kita beri aplaus dong untuk Nak Anggi ya. Luar biasa ya. Oke, terima kasih ya Nak Anggi ya. Nah, Iya, Bu. Pertanyaan Ibu tadi ya dijawab oleh Anggi. Nah, tidak adil itu menurut Anggi ya. Nah, tidak adil karena alasannya tadi ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri emang itu tidak adil. Karena apa? Gimana Bu yang dikatakan adil seharusnya? Yang adil itu yang dikatakan adil kita memberi ya harus sesuai dengan porsinya atau kita memberi harus sesuai dengan kebutuhan. Iya benar. Kita memberi harus sesuai dengan kebutuhannya ya itu. Nah, kalau SD ya jangan samalah dengan anak SMA, jangan sama dengan anak SMP. Kalau SD misalnya cukuplah 2.000 misalnya ya. Kalau SMP ya kita kasih 5.000, kalau SMA kita kasih 7.000 misalnya. Itu yang dikatakan adil, harus sesuai dengan kebutuhan ya. Oke anak-anak, ada ingin tanyakan lagi nggak? Tidak. Enggak, Bu. Oke, kalau tidak ya, nah kalau tidak Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompoknya akan Ibu share ya di WA group. Atau bisa lihat juga di layar monitor kalian Ibu share ya. Kelihatan anak-anak? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, Kelihatan, Bu. ya, Ibu bacakan dan kalau nggak kelihatan Ibu share juga ya di WA-nya ya, di WA grupnya ya. Bisa kalian lihat. Nah, itu sudah Ibu share di WA grup ya. Nah, Ibu bacakan ya. Tolong kalian catat ya. Kelompok 1 Anggi, Hani, Ecika, Habibah, Eliza. Kelompok 2 Delpia, Andini, Julia, Suci, Paiza. Kelompok 3 Aprilianti, Firta, Nuril, Diana, Dina, Salma, dan Sudin. Nah, ini kelompoknya ya. Kalian manfaatkan saja WA grup kalian. Terus tiap-tiap kelompok itu masukkan Ibu juga ya, biar Ibu pantau ya. Tugasnya nanti sudah dicatat belum? Sudah dicatat? Kalau sudah dicatat, dibikin juga WA grupnya ya. Kelompok 1 kelas 7D ya. Kelompok 2 kelas 7D, kelompok 3 kelas 7D ya. Seperti itu ya. Satu orang bikin ya. Ya, Bu. Oke. Ibu tutup ya ininya. Oke. Nah, jangan lupa masukkan Ibu ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya, tugas kelompoknya. Sudah Ibu share juga di WA, bisa dilihat anak-anak? Bisa. Oke, kalau bisa ya. Kalian berdiskusi, ini Ibu pantau ya, Ibu pantau terus. Nah, apabila ada pertanyaan, nanti kalian kasih tahu Ibu. Bu, tolong masuk ke WA grup kami, Bu. Kelompok 1 misalnya, kami mau bertanya masalah ini nih ya. Tugasnya itu kan itu ada 2 ya. Itu ada 2 soal dan 2 gambar yang harus kalian amati ya. Tugasnya di situ apa perintahnya. Jelas?
Jelas, Bu. Nanti Jelas. kita diskusi satu orang yang mencatat hasil diskusinya ya. Ya, Bu. Nanti Ibu akan masuk ke WA grupnya. Ya, Ibu pantau setiap kelompoknya. Di sini kan ada 3 kelompok. Ya, silakan kalian berdiskusi baik melalui video call atau voice atau chat di WA grup kalian per kelompok. Jelas? Misalnya kalau ingin bertanya sama Ibu, Jelas. silakan. Ya. Oke, kerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk diskusinya. Nanti tiap-tiap kelompok presentasikan hasil diskusinya. Tiap-tiap kelompok perwakilan 1 orang aja ya, membacakan hasil kesimpulan dari diskusinya. Jelas? Jelas. Ada yang mencatatnya ya? Oke, kalau jelas ya. Oke, silakan berdiskusi. Nah, kelompok 1, apakah ada masalah untuk LKPD-nya? Kelompok 1. Kelompok 1, apakah ada masalah untuk LKPD-nya? Oke, Ibu jelaskan ya. Sinyalnya ya. Ya. Apa-apalah ya. Bang, inilah masalah utama pembelajaran daring. Itu tergantung dari sinyalnya ya. Kelompok 1 ya, kelompok 1 perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Sudah itu ya, kalian bacakan petunjuknya, petunjuk soalnya ya. Itu apa saja yang diminta ya. Apa saja yang diminta ya. Nah, apakah gambar tersebut itu merupakan pelanggaran norma? Norma apa? Ya. Oke. Terus yang selanjutnya, mengapa perilaku itu bisa terjadi? Nah, itu untuk pertanyaan satunya. Yang keduanya, ya. Nah, kalian perhatikan terlebih dahulu gambarnya juga, ya. Nah, apa manfaat dari gambar tersebut? Ya, manfaatnya apa? Ya. Nah, mengapa kita harus seperti yang ada pada gambar? Nah, itu cukup ada 2. Nanti kalian ya diskusikan, ya. Kalian diskusikan, terus 1 orang mencatat hasil diskusinya dan presentasi nanti ya. Jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas. Oke. Ya, ada kendala untuk diskusi kelompoknya? Ya, itu. Ada kendala? Enggak, oke, lanjutkan ya. Manfaatkan waktunya sebaik mungkin ya. Oke, Bu tunggu hasilnya ya. Ya, Bu tunggu hasilnya. Oke. Nah. Halo kelompok 2. Ada kendala diskusinya? Apakah ada kendala untuk diskusinya? Tidak. Oke. Ya, Ibu tunggu ya hasilnya. Ada kendala enggak? Apakah ada kendala? Oke, kalau tidak Ibu tunggu hasilnya. Tetap semangat ya. Kerjakan sebaik mungkin dan maksimalkan waktunya ya. Cuma 30 menit. Oke, Bu tunggu ya. Ya, semangat. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Anggi Kusnita. Saya dari Wabarakatuh.
Saya Anggi Kusmita dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Menurut kami, nomor satunya ialah perilaku seorang pengendara motor itu sangat melanggar norma, yaitu norma hukum. Karena seorang pengemudi tersebut ialah seorang anak di bawah umur. Dan mereka pun melanggar kapasitas penumpang. Karena mereka sudah melebihi kapasitasnya, yaitu sudah gonceng 3. Dan nomor 2-nya adalah manfaat gotong royong dapat kita rasakan secara langsung, antara lain pekerjaan cepat selesai, tanpa terasa persaudaraan dan kebersamaan sesama warga semakin erat, dan terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan. Begitu saja menurut kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau ada kata-katanya yang agak salah. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, kita beri aplaus ya untuk kelompok 1 ya. Oke. Dan sama tidak dengan kelompok 1? Nomor 2-nya sama. Nomor 2-nya sama. Oke, nomor 1-nya yang tidak ya. Nah, menurut kelompok kalian itu bagaimana nomor 1-nya? Coba. Iya, perbuatan tersebut melanggar norma, yaitu norma hukum. Dan norma itu sangat penting dipatuhi karena dalam hal yang dilakukan anak tersebut dapat membahayakan nyawa, dan jika mereka mematuhi norma. Perwakilan dari kelompok 3 untuk hasil diskusinya sama atau beda? Kalau beda, tolong dipresentasikan ya. Ya, coba. Ya, kita dengar perwakilan dari kelompok 3, Aprilianti. Coba, ya. Perilaku tersebut bisa terjadi karena untuk pengendara pada gambar tersebut, yang mengemudinya anak-anak bonceng 3, dan ini tidak ada pengawasan dari orang tuanya. Dan ini sangat membahayakan keselamatannya karena seharusnya yang mengendarai motor sudah sah memiliki tersebut, atributnya harus lengkap, seperti memakai helm, ada surat pengendara motor, umurnya sudah 17 tahun. Yang untuk gambar kedua, manfaat dari gotong royong, yang pertama, pekerjaannya dapat terselesaikan dengan cepat. Yang kedua, tali persilaturahmi dan tali persaudaraan kebersamaan sesama warga semakin erat. Yang ketiga, memberikan manfaat keamanan lingkungan semakin terjamin. Yang keempat, menciptakan ketentraman dan kedamaian. Iya, itu kita beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3-nya dari orang tua. Tetapi masalah itu bisa terjadi, tidak semestinya disalahkan sama orang tua ya. Nah, itu disalahkan juga dengan anaknya. Kemungkinan orang tuanya tidak mengetahui bahwa anaknya ya melakukan hal yang seperti itu ya. Itu bisa dipengaruhi oleh yang pertama, bisa faktor dari individunya dan faktor dari lingkungannya. Faktor dari individu ya itu dikatakan oleh kelompok 3 tadi mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua ya. Nah, faktor lingkungan mungkin itu dorongan juga dari temannya ya. Mungkin diajak oleh temannya ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadinya ya bisa kecelakaan nanti ya. Terus apa lagi akibat yang bisa terjadi selain kecelakaan ya, karena boncengan juga sudah melebihi ya kapasitasnya ya. Terus apa lagi nak?
masalah yang bakal terjadi. Kalau ada polisi, mungkin bisa langsung iya, bisa langsung ditahan atau ditilang ya. Karena apa? Karena melanggar dari norma. Yang pertama, masih di bawah umur. Yang kedua, apalagi? Tidak memakai Tidak menggunakan helm, tidak memiliki Kartu SIM. SIM, benar sekali. Nah, itu untuk nomor 1. Nah, sekarang kita ke nomor 2-nya. Nah, itu gambar apa? Norma apa di situ? Nah, itu adalah gambar orang yang sedang bekerja sama atau bergotong royong membantukan orang lain. Nah, manfaat yang dirasakan apa kalau kita membantu orang lain? Senang. Kita akan menjadi senang, benar ya. Ya, perasaan di dalam hati akan terasa senang kalau kita bisa membantu orang lain. Nah, mengapa kita harus membantu orang lain? Siapa yang bisa menjawab? Karena sesama makhluk hidup kita harus saling membantu satu sama lain. Iya, benar sekali Nak Anggi ya. Karena kita ini adalah makhluk sosial yang otomatis akan membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita, ya. Tuh, jadi sesama manusia itu diwajibkan saling tolong menolong. Benar sekali. Nah, itu ya. Itu adalah hasil dari diskusi kita pada hari ini, ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi pembelajaran hari ini? Apa manfaatnya? Lebih mengetahui tentang materi yang disampaikan. Mengetahui tentang norma-norma. Dapat mengetahui tentang norma-norma. Oke, manfaatnya ya, ini bisa kalian ya jalani baik itu dalam kehidupan kalian di keluarga, di masyarakat, bahkan di sekolah ya, bahwa kita berperilaku harus begini-begini, tidak boleh begitu ya. Mana yang seharusnya kita lakukan dan mana yang tidak seharusnya kita lakukan. Evaluasi akhir ya. Evaluasi akhir Ibu kirim lewat WAG ya. Evaluasi akhirnya Ibu kirim lewat WAG kalian. Oke, sudah bisa dilihat? Sudah bisa? Oke. Nah, tes evaluasi akhir, Ibu mau melihat sejauh mana ya perkembangan kalian mengikuti pembelajaran Ibu dari awal sampai akhir. Apakah ada peningkatan? Apakah penurunan? Ya. Nah, untuk pertemuan besok, minggu depannya, kalian pelajari bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Pandemi COVID-19 belum berakhir, jadi Ibu minta ya, jagalah kesehatan kalian. Gunakan maskernya kalau keluar rumah. Dimulai. Doa selesai. Tidak, oke. Ya, kalau tidak, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipasinya.